Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Wirasarwa dengan nomor induk 2021773 dari tingkat 1B Keperawatan Stikes Yasi Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pencernaan pada manusia. Yang pertama, gambar anatomi sistem pencernaan pada manusia dari rongga mulut sampai ke anus. Mulai dari makanan yang digigit, dikunyah, dan dipotong, sampai semua makanan itu diproses melalui anus. Suatu sistem pencernaan terdiri dari capitalis oralis atau rongga mulut, kemudian ada lingua atau lidah, lalu ada glandula parotidea, glandula sublingualis, dan glandula submanibularis, yaitu saluran kelenjar yang memproduksi air ludah. Lalu ada faring atau tenggorokan, ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi untuk mendorong makanan ke gaster atau lambung. Kemudian ada vesical velea atau kantung empedu, yaitu cairan hati yang berfungsi untuk memasi makanan lebih lanjut. Lalu ada intestinum minor yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus halus kosong, ileum atau usus halus penyerapan. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh kita yang membutuhkan. Kemudian sisa makanan yang masih mengandung air akan masuk ke dalam intestinum major atau usus besar. Usus besar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kolon transversum atau kolon yang melintang, ada kolon descendens atau kolon yang memanjang turun, dan ada kolon ascendens atau kolon yang memanjang naik. Lalu dari sisa makanan yang sudah tidak digunakan akan terbuang melalui anus. Yang kedua ada gambar rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lingua atau lidah, dens atau gigi, dectus glandulae sublingualis, saluran kelenjar sublingualis, frenulum linguae atau lipatan lidah, lalu ada glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis yang berada di bawah lidah, musculus mylohyoideus atau otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut, ada glandula parotidea, saluran kelenjar ludah partis, ada dectus parotideus, kelenjar ludah parotis, musculus master atau otot yang membantu pergerakan pada rahang, mandibula, tulang rahang bawah, dectus submanibularis, saluran kelenjar penghasil air ludah pada rahang bawah, dan ada glandula submanibularis atau kelenjar ludah submanibularis. Yang ketiga ada gambar esofagus yang berfungsi untuk memastikan makanan yang masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan yang berada di esofagus akan dibantu oleh otot-otot yang terdapat di esofagus, khususnya ada trichopharyngeus muscale. Selain itu di esofagus ada iniosyortes, gigi pemotong depan, oropharynx, bagian tenggorokan belakang mulut, epiglottis atau tulang rawan fleksibel di atas laring, piriform rhesus, bagian yang berbentuk seperti buah pir. Di atas laring ada bagian thyroid cartilage atau tulang rawan tiroid. Lalu ada trakea, aorta atau pembuluh darah arteri besar. Kemudian ada Lehmann bronchus, bagian bronkus kiri, aortioconstriation, pelekat aorta di esofagus. Yang terakhir ada inferior esophageal sphincter, katup yang membatasi esofagus dengan lambung. Yang keempat ada anatomi lambung. Bagian dari anatomi lambung tersebut ada kardia atau kutub yang mengunci lambung dengan esofagus bagian atas. Lalu ada fundus ventriculi atau dasar lambung, serosa atau jaringan ikatan pelapis luar,
Korpus atau bedah lambung, ada musculus longitudinalis atau otot yang memanjang, musculus circular atau otot yang melingkar, musculus obliquus otot yang menyamping, curvatura minor, grastis atau lengkungan yang mengecil di lambung, pylorus atau muara dari lambung untuk masuk ke usus halus. Ada sphincter pyloricius atau katup lambung bawah, ada canalis pyloricium atau saluran muara lambung, ada antrum pyloricium atau rongga melebar di lambung. Curvatura major gastris atau lengkung besar. Yang terakhir ada rugae mucosa atau jonjot-jonjot dari selaput lendir di lambung, yang membantu proses untuk mendorong makanan menuju bagian bawah lambung dan masuk ke dalam usus halus. Dan ketika masuk ke dalam usus halus, maka di sanalah kantung empedu dan pankreas akan produksi. Yang kelima ada kantung empedu dan pankreas. Istilah kantung empedu juga disebut vesical velea. Kemudian ada ductus hepaticus dextra atau sinistra atau saliran hati kiri dan kanan. Ada ductus hepaticus communis, saluran yang muaranya ke hati, ductus choledecus atau saluran empedu. Ada pankreas jejunum atau usus halus kosong, ductus pancreatus atau saluran pankreas, mukosa pankreas, ductus cysticus atau saluran empedu prisma, duodeni atau usus 12 jari, hepatopankreatik atau saluran ke hati dan pankreas, dan ada papila duodenal. Yang keenam ada anatomi usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus halus kosong, yang ketiga ada ileum atau usus halus penyerapan, yang keempat ada large intestine, dan ada juga rectum. Nah, semua zat makanan baik itu protein, mineral, vitamin, karbohidrat, dan lemak akan diproses, diserap oleh usus halus. Yang ketujuh, ada anatomi sistem pencernaan pada manusia, yaitu usus besar. Yang pertama, ada flexura linealis soli atau pertemuan, mesokolon transversum, appendix epiphyseal atau kantung kecil, kolon descendens atau kolon yang memanjang turun, mesenterium atau akar usus halus, taenia coli, kolon sigmoideum, ada sphincter ani externus atau kantung anus luar, flexura hepatica coli atau kolon extendens, dan kolon transversum lengkung pertemuan, ada kolon transversum, kolon melintang, ada arteri mesenterica superior, pembuluh usus halus bagian atas, ada haustrum atau kantung usus besar, ada kolon ascendens, kolon yang memanjang naik, dan ada ileum, tulang usus, palpula ili, ocae calis, lalu ada caecum dari usus besar bagian utama, ada appendix vermiformis atau pencacing, ada rectum, dan ada canalis analis, yaitu rongga anus. Lalu hasil dari semua makanan yang sudah diproses di kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens akan masuk ke kolon sigmoid. Kemudian akan dibuang canalis analis atau anus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.